Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa solahan wa hudan wa tuqan amma ba'du. Selamat pagi teman-teman mahasiswa MPI. Perkenalkan, nama saya Irza Anwar Syaddad, mahasiswa pasca sarjana Manajemen Pendidikan Islam. Saya di sini bukan sebagai asisten Pak Zainal, alih-alih menjadi pengganti beliau dalam mengampu mata kuliah tafsir ayat-ayat manajemen. Tetapi saya di sini sebagai mahasiswa yang sedang berpraktik mengajar. Baik, berikut presentasi saya, yaitu mata kuliah tafsir ayat-ayat manajemen dengan materi manajemen perspektif Al-Quran. Baik, materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai manajemen dalam perspektif Al-Quran. Definisi manajemen secara sederhana adalah proses sistematis untuk mencapai tujuan. Nah, kata yang bercetak tebal dan bercetak miring itu bermakna ada hubungan yang erat antara satu unsur dengan unsur yang lain dalam organisasi atau lembaga. Nah, jika salah satu unsur atau satu unsur dalam komponen tadi itu bermasalah, maka akan mempengaruhi anasir lainnya. Jadi misalnya gini, dalam sebuah madrasah terdapat banyak komponen yang membangun madrasah menjadi suatu sistem. Ada komponen kepala madrasah, karyawan, guru, siswa, dan banyak komponen lainnya, sarana prasarana misalnya. Nah, madrasah tersebut mempunyai misi, misalnya ini menyemai generasi soleh akrom. Nah, di sini saya memilih istilah menyemai ini karena kalau misalnya memakai istilah mencetak kok agak mirip Tuhan ya, karena seakan-akan mempunyai kuasa untuk mencetak atau menciptakan manusia sesuai sekehendak kita. Nah, oleh karenanya saya memakai istilah menyemai. Entah nanti hasil persemaiannya itu sesuai dengan kehendak kita atau tidak, itu adalah kehendak yang maha kuasa. Nah, kembali ke contoh, yaitu tadi dalam madrasah. Jika salah satu komponen tadi bermasalah, misalnya kepala madrasah melakukan korupsi uang yayasan atau terdapat guru yang berperilaku bejat misalnya, maka apa yang akan terjadi? Visinya tentu akan tercoreng. Bagaimana bisa madrasah tersebut mampu menyemai generasi yang solih akrom, yang solih lagi mulia, sedangkan para pendidiknya melakukan perbuatan yang salah atau kurang tepat? Dan juga, selain visi yang akan tercoreng, jalan untuk menuju tujuan mulia madrasah akan menjadi semakin panjang. Misalnya kan setelah terjadi perbuatan yang seperti itu, maka madrasah akan melakukan perbaikan namanya, terus kemudian mulai perbaikan secara menyeluruh. Nah, ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Inilah yang disebut dengan sistem. Jadi semua unsur atau komponen yang terdapat dalam satu madrasah itu saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Oleh karenanya, dalam sebuah organisasi, semua komponen harus betul-betul serius dalam mengemban tugasnya masing-masing. Nah, itu adalah definisi sekaligus penjelasan mengenai proses sistematis dalam manajemen. Beberapa istilah fungsi-fungsi manajemen di sini ada. Pertama, perencanaan, dalam bahasa Inggris disebut planning, atau dalam bahasa Arab at-takhtit. Khattata yukhattitu at-takhtit.
kemudian ada pengorganisasian atau organizing, nazama yunazzimu tanzim, terus penggerakan atau actuating, at-tasyril, koordinasi, coordinating, at-tansiq, dan evaluasi. Masing-masing istilah di sini itu mempunyai fungsi-fungsi yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, dalam istilah lainnya juga kita akan temukan POAK ya kalau nggak salah, planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, nanti kalau masuk di ISO itu juga ada istilah PDCA, yaitu plan, do, check, dan act. Nah, itu juga kurang lebih sama, akan tapi perbedaannya adalah biasanya satu istilah itu mengandung beberapa tugas yang berbeda-beda gitu. Sebelum masuk pada materi inti, yaitu mengenai manajemen dalam perspektif Al-Quran, di sini saya akan memaparkan mengenai satu istilah yang terkadang dipahami sama dengan manajemen dan juga terkadang menggantikan posisi manajemen dalam suatu kasus. Istilah tersebut adalah administrasi. Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa Latin ad dan ministrate. Ministrate di sini bermakna to serve, melayani, atau to conduct yang bermakna mengarahkan atau mengatur. Sedangkan manajemen berasal dari bahasa Latin manus yang bermakna tangan, atau ada juga yang menganggap bahwa manajemen berasal dari bahasa Italia manik iare. Saya tidak tahu apakah pelafalan saya ini benar atau tidak. Nah, kata itu tadi bermakna menangani atau melatih kuda. Nah, saya kira dari pengertian administrasi dan manajemen secara etimologis ini, secara sekilas ini menurut saya ya, itu ada kesamaan atau kemiripan makna. Ada makna yang mengikat antara keduanya, yaitu makna mengatur, melayani, memerintah, dan istilah-istilah yang semacamnya. Jadi ketika secara etimologis kedua kata ini memiliki kemiripan makna, saya kira mungkin sah-sah saja ketika nanti dua kata ini saling menggantikan posisi satu dengan yang lain. Tapi ternyata berbeda. Jadi di sini untuk di Amerika para ahli itu lebih sering menggunakan administrasi daripada manajemen. Nah, berbeda di Amerika, para ahli di Inggris itu menggunakan istilah manajemen lebih sering penggunaannya daripada administrasi. Penyebutan ini adalah untuk tadi sesuai dengan slide sebelumnya, yaitu proses yang secara sistematis untuk mencapai tujuan. Nah, bagi ahli Amerika itu disebut sebagai administrasi, sedangkan bagi ahli Inggris itu disebut sebagai manajemen. Nah, kadang saya juga penasaran arti administrasi dalam bahasa Inggris dan manajemen dalam bahasa Inggris. Kemudian saya membuka kamus yang otoritatif dalam bahasa Inggris, yaitu kamus Oxford. Di sini saya menemukan arti administrasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka merencanakan, plan, mengatur, organize, dan menjalankan usaha, sekolah, atau lembaga lain. Sedangkan manajemen dalam kamus Oxford bermakna aktivitas menjalankan dan mengendalikan bisnis atau organisasi yang serupa. Nah, di sini kata-kata yang saya beri warna merah itu mempunyai kemiripan makna.
running, organize, kemudian controlling itu juga mempunyai kemiripan atau ikatan makna dengan plan, organize, dan run. Nah, juga kata-kata yang saya beri warna kuning atau coklat ini ya. Nah, itu juga memiliki makna ya yang sama. Organisasi lembaga bisnis atau organisasi yang serupa, kemudian administrasi, ini bisnis, sekolah atau institusi lain itu kan hampir sama ya. Nah, pertanyaannya kemudian di mana letak pendidikan? Kalau di administrasi itu kan jelas ya, di sini ada school dan institusi lain. Sedangkan lalu bagaimana di manajemen? Mengapa yang lumrah digunakan untuk menyebut pengaturan lembaga pendidikan di Indonesia itu adalah manajemen, bukan administrasi. Dan administrasi itu lebih condong pada makna yang terbatas, yaitu kegiatan tulis menulis bagaimana di kolom di bawahnya. Nah, menurut saya sendiri pendidikan itu nanti masuk di lembaga bisnis atau yang serupa. Kenapa saya mengatakan pendidikan adalah lembaga bisnis atau yang serupa dengan bisnis? Karena mau diakui atau tidak, lembaga pendidikan tentu mempunyai tujuan yang berprofit. Oleh karenanya, entah profit ini berupa barang ataupun jasa, ini nantinya akan bisa kita lihat mengenai output yang keluar dari lembaga pendidikan tersebut. Misalnya SMK dengan kemampuan farmasi atau kemampuan otomotif itu kan termasuk memberikan manfaat atau memberikan profit kepada benefikaris ya. Misalnya orang tua, masyarakat, dan tentu saja bagi sekolah itu sendiri. Baik, sekarang kita memasuki materi inti, yaitu manajemen dalam perspektif Al-Quran. Menurut Pak Zainal dalam buku beliau yang berjudul Tafsir Ayat-Ayat Manajemen, setidaknya ada dua istilah penting dalam Al-Quran yang terkait dengan manajemen. Yang pertama adalah at-tadbir, yang bermakna pengaturan atau pengarahan. At-tadbir ini adalah bentuk masdar dari fi'il madhi dabbara dan fi'il mudhari yudabbiru. Kata yudabbiru ini terdapat dalam surah As-Sajdah ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Artinya adalah dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari. Satu hari tersebut itu kadarnya atau lamanya 1000 tahun menurut perhitunganmu atau manusia. Nah, di sini mungkin tidak bisa ya kita menyamakan pengaturan dan pengarahan dalam dimensi ilahiyah. Namun ketika kata yudabbiru ini ditarik dalam dimensi nasut atau dimensi kemanusiaan, maka yudabbiru adalah pengorganisasian atau kita menempatkan seseorang dengan suatu kompeten di bidangnya, kemudian kita mengatur bagaimana cara kerjanya, terus kita mengatur juga orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, itulah yang disebut dengan at-tadbir. Di sini kita bisa melihat contoh dari di sini kan Allah itu mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Ini kan kalau dimensi Allah itu kan semua hal itu diatur ya.
tidak ada peristiwa yang terjadi di bumi ini atau di alam semesta ini tanpa izin darinya. Nah, dalam dimensi manusia juga harus seperti itu. Jadi ketika organisasi itu telah menjadi sistem, maka komponen-komponen yang ada di dalamnya itu harus bergerak sesuai dengan tugasnya masing-masing. Seperti tadi dalam contoh yang pertama, guru itu harus digugu dan ditiru. Dia harus mengajar dengan metode yang baik, menyenangkan. Para pembelajar juga harus demikian. Ia harus menjalankan kewajibannya sebagai pelajar dan mendapatkan haknya juga. Begitu juga dengan karyawan. Nah, itulah dalam dunia manusia, ayat ini bisa bermakna pengaturan pengarahan suatu lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara mufakat. Kata yang selanjutnya adalah Rabbun. Kata Rabbun bermakna penguasa atau pengatur. Kata Rabbun ini salah satunya ditemukan dalam surat Al-Fatihah ayat kedua, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Kata yang kedua ini masih berhubungan dengan kata yang pertama, yaitu at-tadbir, yang juga bermakna pengaturan. Nah, Rabbun ini juga menjadi penguat bagi at-tadbir, yudabbirul amro minas sama'i ilal ardi. Itu kan menunjukkan bahwa Allah itu mengatur segala hal yang ada di langit dan di bumi. Nah, di kata yang kedua ini, Allah itu mengatur atau Tuhan bagi seluruh alam, tidak hanya di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam, ya, semua galaksi, semua dimensi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Rabbun ini mungkin bisa dikatakan ada hubungannya dengan salah satu komponen dalam manajemen, yaitu leader, pemimpin. Selain menjadi penguasa atau pengatur, Rabbun juga bisa bermakna pendidik. Mungkin ini karena ada keterkaitan makna dengan Robba yurabbi tarbiyatan, ya. Jadi mendidik akhlak. Nah, ya seperti tadi, jika Rabbun itu dikaitkan dengan Robba yurabbi tarbiyatan, maka ia tidak hanya sebagai pemimpin atau penguasa salah satu organisasi, namun ia juga harus menjadi pendidik bagi anak buahnya. Ia mampu mendidik akhlak anak buahnya, memberi kritikan, memberi masukan, dan bahkan menjadi teladan bagi anak buahnya. Demikian pemaparan dari saya mengenai manajemen perspektif Al-Quran jilid pertama. Nantinya di pertemuan yang akan datang kita akan belajar mengenai prinsip-prinsip manajemen Qurani. Oh ya, apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar yang insyaallah akan saya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.